92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Wey, Anda masih ditemenin sama para ladies nih di Ladies Talk Sobat Maestro. Dan masih bareng sama Ibu Susan, barengan sama kita juga ya. Bu Susan, masih di sana Ya, kan? Ini tadi kita di sesi pertama nih Sobat Maestro ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kekuatan, kasih yang muncul luar biasa dari dalam dirinya Bu Susan ya. Tadi yes. kalau ladies sih, kalau Elke lihat-lihat, kalau mengalami mungkin ada di posisinya Bu Susan, Posisi gimana? Gimana? white flag. I'm White out, flag. I'm out. Bener ya, kita mah udah remedial terus kayaknya ya Sobat Maestro. Aduh gimana tuh Udah kita naik kelas kayaknya maka bener drop out malah si Ganaci. Tapi kan Cifawang, coba kita tanya Cifawang. Cifawang kan tampilannya kan preman nih hari ini ya. Cifang, kalau lu di posisinya Ibu Susan gimana? Lu udahan apa terus juga? nah itu kayaknya kalau misalnya di posisi gitu gue pasti mikirnya ribuan kali untuk melangkah terus gitu ya. Soalnya kan gue pasti mikirnya nanti aduh kalau udah kawin kan maksudnya ketemu mertua mungkin lebih sering gitu ya. Nanti gimana kalau pas udah punya anak gitu kan ikut campur atau enggak gitu. Ya itu buat gue belum apa maksudnya harus mikirin gitu. Berpikirnya teh banyak Panjang. banget gitu. Enggak ya mau nggak tahu ya ke depannya bakal terus atau enggak, tapi kan kalau ngeliat tadi kan dibela gitu ya, dibela. Kalau dibela juga gue pasti oh ya ini masih ada yang ngebela, tapi tetap gue masih punya pemikiran lagi gitu. Karena gue mikir ke depannya gitu. Kalau gitu kan tadi kayaknya pokoknya jalanin aja dulu. Nah kalau gue kayaknya mikir ribuan kali gitu. Kalau si cewek, Si cewek gimana? Sama sih istilahnya mikir juga lah itu kan. Bagian kalau misalnya kayak dulu misalnya ini kan ya ini sama suami lah ya itunya. Karena kan suami juga dulu bukan sama-sama istilahnya dari ya sama-sama lah gitu kan mereka. Walaupun misalnya dari agama yang Kristen sama gitu kan misalnya, tapi bukan yang jadi gini latar belakang saya kan Kristen, dia Katolik kan gitu. Cuman kalau Katoliknya kan dia KTP misalnya gitu kan. Nah, jadi kan saya dulu sangat idealisme sekali gitu. Kalau misalnya ini pengen punya suami itu udah doain, pengen punya yang benar-benar gitu kan, istilahnya sama-sama Kristen gitu kan. Nah, sempet sih saya berpikir 2 kali tuh mau jalanin apa enggak gitu kan, jalanin apa enggak gitu kan, itunya gitu. Cuman ya itu tadi dari karena misalnya ada sesuatu keseriusan atau apa gitu kan dari calon. Nah, jadi saya berpikir lagi itu kan tanya sama Tuhan juga gitu bahwa istilahnya ini, aduh benar harus dijalanin nggak atau harus dilepas nggak gitu kan. Tapi akhirnya ya saya pilih istilahnya dijalanin gitu. Citit. gue mau nanya lu justru. If you are in her shoes gimana? Gue sih nggak pakai pikir. Gak pakai pikir. Enggak lah, karena itu mah atuh panjang ya gitu. Maksudnya sih itu berujungnya akan panjang dan sesuatu yang sudah lama sudah mendarah daging kayaknya Rubah. dibikin ulangnya nggak mungkin lah gitu buat gua gitu kan. Gitu iya kalau sih. gua. Kalau lu gimana ke? Kumanya. Kalau Elke mungkin ya kalau benar-benar dikasih benar-benar situasinya sama gitu ya sama Bu Susan dengan ceritanya Bu Susan tadi gitu. Lu mertua lu di luar negeri terus tiba-tiba datangnya ke kantor cuma kayak gitu doang, lu pikir gitu. Tapi aku Effort rada banget ya, gila niat Bener. banget. Tapi sebenarnya aku rada bimbang juga loh, Ci. Misalnya aku mau bilang, enggak deh, kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Tapi aku kepikir gitu, kan di luar negeri gitu kan. Bisa aja kan, ada alasan aja sebenarnya, ada alasan selalu untuk menghindar tuh sebenarnya ada aja. Kalau beda kota kan masih agak deket gitu. Ini luar negeri gitu kan, tapi kan emang rada jauh gitu loh. Aku lebih bingung ke situ sih sebenarnya. Jadi Cuma kamu mah akan mencoba untuk memperjuangkan juga gitu. aku bakal memperjuangkan, tapi aku lihat dulu nih si pacar aku gimana. Oh. Dia bakal defend aku atau enggak gitu. Dia bakalan lebih, dia punya istilahnya punya opini sendiri enggak tentang hidup lah istilahnya. Berarti di sini saya doang yang jahat ya. Kalau saya sih langsung eliminasi sih sungguh. Eliminasi. Tapi ya nggak tahu ya karena kita bukan nggak lihat Nggak di langsung dan posisi itu. nggak di Iya. posisi itu gitu ya. Mungkin kalau Iya. misalnya ke yang dimarah-marahin di kantor, kayaknya aku juga
Mundur teratur deh. mundur aja. Beb, maaf ya, mama Iya. kamu gitu, Beb. Ngomong-ngomong Cici Ibu lagi ya. Bu Susan itu tuh emang pacarannya udah berapa lama tuh di si kejadian itu tuh? Oh iya, pas kejadian itu tuh, Susan. Udah hampir mendekati merit lah ya. 3 Berarti tahunan udah mau berarti. 3 jadi tahun memang ya. sudah direncanakan merit gitu teh. Iya, jadi suami saya itu kan ada calon lah yang orang tuanya punya ya, tapi dia tetap nggak mau. Dia tetap memilih saya, bahkan dia berkata bahwa dia yang akan meritnya tuh sama saya gitu kan. Jadi orang tuanya kan marah. Pada saat itu orang tuanya belum pindah, baru kakak dan adiknya aja. Jadi mereka marah, mereka bilang kamu harus ikut kita pindah gitu loh. Jadi Bu Susan pada- maksudnya yang harus ikut pindah. bukan. Bapak. Pak Petrus. Ya, Oh, oke. harus ikut sama mereka pindah gitu. Oke. Pokoknya harus tinggalin. Aha. Tapi dia tetap enggak. Wah, itu terjadi tegang pokoknya. Jadi kayak menanti. Huru hara gitu, Ci. Sampai akhirnya dia memutuskan ya udah saya mau ikut pindah ke luar. Oke. Sempat itu mau pindah keluar, dia udah bilang nanti saya di sana cuma sebentar, saya akan balik lagi, saya akan kabur ke sini gitu kan. Oh, ini beneran kayak drama banget ya. Jadi, Terus. Ya udah saya cuma pasrah aja kan. Entah dia balik lagi atau enggak. Iya. Ya udah saya sih cuma pasrah. Terus saya cuma pada saat itu saya ikut Tuhannya belum terlalu ini, coba keluarga saya itu yang selalu mendukung, mendoakan itu ya, yang membuat saya akhirnya kuat. Nah, sampai satu titik mereka pindah, mau berangkat, udah berangkat nih, ceritanya hari H-nya berangkat, itu benar-benar drama. Suami saya telepon, saya nggak jadi ikut, kata dia. Saya mau merit sama kamu. Saya kaget. Gitu, Langsung saya kelepek-kelepek kaget. tuh. Jadi udah deh. bener iya, mereka udah berangkat, saya nggak ikut. Dia bilang saya mau merit sama kamu. Jadilah akhirnya dia merit di sini. Kayak film Home Alone berarti ya, Ci. Ketinggalan ini sengaja meninggalkan diri gitu ya. Iya. Aku sampai mikir, siapanya yang dirampok? Iya, gue dari tadi udah drama Korea yang gimana gitu. Iya, benar-benar. Home Alone. Kepikirnya Home Alone. Tapi emang ada yang dirampok sih di sini. Hatinya Bu Susan dirampok. Nah, Ya. Wah, luar biasa. Berarti memang ada pengorbanan yang wow banget berarti ya, Bu Susan. Itu Ya. yang jadi kunci ya, berarti ya. Ya, jadi pengorbanan itu yang membuat saya tuh punya ketetapan hati bahwa saya tidak boleh menyakiti atau melukai atau menyia-nyiakan pengorbanannya buat saya. Jadi saya harus terus mengasihi dia, menerima dia apa adanya gitu. Sampai hari ini. Ini pasti ke Cifangfang, Cicewe juga melakukan yang sama ini mah pasti dah. Kalau udah digituin mah ya, kalian pasti pada kelepek-kelepek ya kan? Iya. Ya kan? Tapi kan tetap aja dengan istilahnya pertimbangan nggak langsung. Iya, mikirnya kan maksudnya banyak yang harus dipikirkan juga. Betul. Iya. Tapi itu sosok orang tua dari pasangan tuh kan memang bener-bener apa ya, berperan lah istilahnya. Kalau kepikir lagi walaupun jauh segala macam kan tetap aja pengaruhnya besar karena kita tinggal di timur juga gitu kan, Sobat Maestro. Istilahnya kayak kita menikah nggak cuma sama pasangan kita doang, tapi kita menikah sama satu keluarganya gitu kan istilahnya. Itulah, ya. Ya, tapi itu saya bilang juga, kasih itu nggak pernah gagal. Waktu kita terus upayakan,
meskipun sakit ya, kadang-kadang dilukai, aduh sedih gitu ya. Tapi saya cuma berprinsip, biar asal anaknya aja lah yang dikasihi, jangan sampai dibuang. Saya nggak dikasih, nggak apa-apa. Asal dia sayang sama anaknya, mengakui lagi anaknya, menerima anaknya, udah itu aja bagian saya. Saya berupaya untuk ngingetin dia kalau misalnya mamanya ulang tahun ya. Saya lakukan yang sebisa saya gitu. Yaitu saya kasih makanan apa sampai satu hari ibunya pas datang ke Indonesia sendirian tanpa siapa-siapa dan dia ngalamin sakit ya. Sakit lalu suami saya bilang itu kita udah married kamu temenin katanya di rumah sakit. Waduh, itu yang namanya deg-degan ya. Takut di biasanya kan saya di buang muka lah. Aduh, itu yang namanya waduh deg-degan. Tapi akhirnya ya karena terpaksa karena dia akan jemput kakaknya dari Australia untuk jemput kakaknya ke sini nemenin mamanya ini. Jadi dia pergi ke Jakarta kan. Jadi saya yang terpaksa harus datang ke rumah sakit di Bandung. Sendiri saya sambil waduh bener-bener. Lalu saya masuk, saya inget banget tuh. Saya masuk di IGD, waktu itu belum masuk ruangan, dia cuma sendirian. Saya memberanikan diri masuk, lalu saya bilang, "Mah, maukah saya doakan?" Oh my God. Dia cuma ngangguk. Saya berdoa sebisa-bisanya, tanpa kalimatnya. Pokoknya sebisa-bisanya saya ngomong. Saya berdoa. Udah, nggak panjang doa saya pendek. Sejak itu ternyata. Lalu ya dia masuk di rumah sakit, terus saya tengokin setiap hari, saya bawain makanan. Meskipun kalau ada saya, dia nggak mau makan. Tapi begitu saya pulang, makanannya dimakan. Jadi itu dikasih tahu saya sama kakaknya ya. Katanya itu makanan kamu dimakan, makanan kamu malah yang dimakan katanya. Meskipun kalau di depan saya dia nggak mau makan. Tapi sejak itu begitu dia sembuh, dia menerima saya. Dan bahkan dia mengikuti kami sebagai orang Kristen. Oh, oke. Tapi itu perubahan itu setelah berapa tahun menikah tuh, Bu Susan? 11 tahun. Wah. 11 tahun. Lama banget. Sampai 11 tahun ya. Cititin, aku mundur, aku nggak jadi. Jangan salah, aku udah dari tadi. Oh iya, aku salah. Bu Susan kok keren banget sih, aduh ya ampun. Ini kekuatannya dari mana ya? Itu pertanyaan saya juga. Ya, saya juga nggak tahu ya, itu saya percaya itu kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus ya yang memberikan kekuatan kepada saya untuk saya bisa kalau secara manusia kayaknya enggak mungkin ya gitu. Iya, betul. Tapi kok saya bisa seperti itu, dan kebetulan saya orangnya rada apa ya namanya tuh, kalau ini rada ya udahlah gitu. Pasrahan. Ada lempeng ada lempeng. Nggak dipikir. Dianya yang saya pernah ngomongkan kalau misalnya dia melakukan hal yang nggak benar aja, misalnya ada yang apa yang salah, begitu dianya aduh maaf terus berubah, itu hati saya langsung lupa semuanya gitu. Wah, hebat. Berarti Bu Susan nggak pernah ada dendam sama sekali gitu? Berarti Ibu Susan itu act of service loh ke. Iya. Baru nggak aku, bener. Ya, tapi mau tanya Ci Susan, itu tuh pernah nggak sekali misalnya dalam masa-masa sulit, masa-masa ini ada misalnya perasaan udah nggak mau lagi misalnya melayani, misalnya kan baik kepada suami atau misalnya kepada mertua gitu kan, udah aja misalnya biarin deh, cuek aja gitu kan, misalnya gitu, ada nggak sih Ci? Kayaknya enggak ya, kepikiran begitu enggak. Karena saya dikasih contoh sama mama saya sendiri. Mama saya tuh suka kasih tahu, kamu
anak perempuan, kalau suami makan, temenin, sedangkan jangan suruh pembantu, siapin sendiri, siapin apa yang jadi kesukaannya. Nah itu, jadi itu yang saya dan adik saya yang perempuan yang kita lakukan. Dan ternyata apa yang saya lakukan kepada suami saya seperti itu nurun ke anak-anak. Anak-anak lihat, mereka pun mencontoh dan melakukannya. Walaupun lagi sebel juga tetap melayani ya sih. Oh iya. Mengasihi. Iya, emangnya dulu kalau makan bisa malam baru makan. Udah mau tidur kita ya. Lagi dulu dia masih mau tidur, udah malam, udah disiapin makanan. Nanti dia bilang, ayo makan. Nanti masih kenyang katanya. Udah kita ngantuk, udah mau tidur, dia makan. Nah, saya tuh harus nemenin, nemenin makan di sampingnya sampai hari ini. Oh my God. Berarti itu yang tidak berdasarkan perasaan ya teman-teman ya. Iya, ini benar-benar kekuatan kasihnya itu loh. Jadi biarpun lagi sebel, biarpun lagi misalnya, lagi bete, nemenin sambil ya kadang-kadang bete, nemenin pasti saya nggak akan tinggalin. Bisa gitu ya? Oh, Tuhanku. Tapi kekuatan pengaruh keluarga juga kuat berarti ya. Iya dong, benar berarti ada yang diturunkan kan? Nah ini mungkin Sobat Maestro mungkin ada yang sedang mendengarkan juga nih ya. Kalau kita tadi ngobrol juga dari keluarganya Bu Susan ini kan orang-orang yang memang orang tuanya sudah mengenal Tuhan istilahnya, sudah dekat sama Tuhan. Jadi bisa kayak Bu Susan tadi bilang, waktu saya lagi down, mereka yang menguatkan, mereka yang support. Nah gimana kalau teman-teman Sobat Maestro misalnya ada yang orang tuanya mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin akunya sendiri juga masih terseok-seok gitu kan ya, nggak ada yang support, itu kayaknya harus ekstra kali ya ladies ya, benar nggak sih? Jadi kayak gitu ya? Kita harus kenal dulu sama Tuhan atau keburu kejadian dulu nih baru istilahnya kejadian membawa kita kenal sama Tuhan. Ketemu problem dulu gitu ya? Benar. Bisa dua-duanya, bisa kenal dulu, baru kenal Tuhan dulu, lalu ada proses itu bisa. Kalau Bu Susan gimana nih? Kalau saya sih, saya lagi kecil sih udah kenal Tuhan ya, tapi ya namanya anak-anak masa remaja segala udah jauh gitu kan. Nah dengan kejadian seperti ini mengingatkan saya untuk kembali lagi ke Tuhan. Untuk saya datang sama Tuhan, introspeksi gitu kan. Akhirnya saya dengan sungguh-sungguh saya cari Tuhan, saya melekat sama Tuhan. Akhirnya saya kenal Tuhan secara pribadi yang membukakan pikiran, mata hati saya melihat segala sesuatu tuh berbeda gitu. Tidak melihat nggak secara apa ya, yang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya berdoa, saya percaya Tuhan yang akan mengubah. Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan bekerja. Cuma bagian kita ya lakukan. Kasih itu ya. Jadi jangan cuma mau doain tapi kitanya sendiri juga nggak jadi terang. Ya mana bisa lihat ya. Mereka malah akan ngejudge kita. Mendingan juga berubah aja dulu gitu. Jangan ngomong-ngomong Tuhan gitu kan. Yang penting kan hidup kita itu harus memuliakan Tuhan gitu. Lewat kehidupan kita orang melihat Tuhan. Itu yang harus kita pegang tuh sebenarnya itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kita harus bertindak, kita harus berlaku supaya orang tuh lihat Tuhan, bukan lihat kitanya ya yang wah keren, bisa bukan. Tapi ada Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Luar biasa. Elke sampai takjub gitu kan. Bingung aku berapa tahun lagi bisa jadi kayak Bu Susan ya. Aduh, kayaknya perjalanan aku masih panjang banget Semua juga bisa. Amin. Saya cuma bisa bilang amin.
Ci Titin mulai mengadaptasi gaya ngomongnya Bu Susan ya. Yang Kalem. benar. Emang ya kalau kita udah ngomongin tentang kekuatan kasih ini, apalagi ada nggak cuma kerikil gitu loh. Di perjalanan kita hidup kita kan pasti ada batu-batu besar juga yang menghimpit lah istilahnya. Memang jadi pilihan sih Sobat Maestro ya kalau udah kayak gini ya. Entah itu ada keluarga yang support kita, lingkungan yang support kita, atau mungkin istilahnya kita babak belur sendirian nih, bangun sendiri, atau mungkin nggak ada yang support juga dan nggak ada basic yang harusnya gimana sih, aku sendiri juga nggak ngerti. Nah mungkin Sobat Maestro di rumah merasa hal yang sama gitu ya, terus aku nggak punya tempat sharing nih ke misalnya begitu ya, Anda boleh langsung Sobat Maestro kirim aja SMS dan juga WhatsApp Anda ke 081321000925. Itu untuk kita bisa cerita-cerita ya Sobat Maestro ya, bisa saling sharing, saling menguatkan juga. Memang ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk juga ya ladies dan belum sempat kita bahas, ada yang belum sempat kita bahas, ditunggu. Nanti di seri-seri Ladies Talk yang lain pasti akan kita bahas semua ya. Jadi ditunggu saja. Betul sekali Sobat Maestro ya. Jadi gimana ladies? Kekuatannya sekarang udah naik belum? Abis dengerin Bu Susan? Amin kata Kitin. Amin mah tidak menjawab pertanyaan, nggak ada presentasinya. Gimana sih? Presentasinya Nanti gimana? mungkin di sesi yang berikutnya. Dari Wise Lady mungkin ada tambahan? Nanti aja biar nggak kepotong tengah-tengah. Jadi sebenarnya tuh masih pada nggak kuat ini teh. Tahu? Masih pada kagum ya? Masih pada loading. Di tahap kagum, gue Lulus. bisa apa enggak gitu kan ya. Sobat Maestro boleh juga untuk yang sedang mendengarkan juga sekarang mau kasih tahu ke kita, kalau aku bakalan mundur, kalau aku juga kayak Bu Susan kok, aku mengalami hal yang sama. Boleh langsung ya 081321000925. Kita tungguin di Ladies Talk.